Ya Arhamar Rahimin, irhamna. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya minallahi ta'ala falyahmadillaha 'alaiha wal yuhaddits biha wa fi riwayatin fala yuhaddits biha illa man yuhibbu wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrahu fa innama hiya minasyaitan falyasta'id min syarriha wa la yadhkurha li ahadin fa innaha la tadurruhu. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya ia pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bermimpi yang menggembirakannya, maka sesungguhnya mimpi itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaklah engkau memuji Allah dan menceritakan mimpi itu kepada orang lain. Dalam satu riwayat lain diterangkan bahwa hendaklah ia tidak menceritakan mimpinya kecuali kepada orang yang disukainya. Tetapi apabila ia bermimpi selain dari itu, mimpi yang tidak ia sukai, maka sesungguhnya mimpi buruknya itu berasal dari setan. Oleh karena itu hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpinya itu. Dan jangan ia menceritakan kepada orang lain, karena itu dapat membahayakannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini mengungkapkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, seandainya kita bermimpi, ya, idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha, jika kita bermimpi mimpi yang kita sukai, ya, mimpi yang bagus, mimpi yang indah, yuhibbuha, ya, mimpi yang kita sukai, ya, mimpi yang kita cintai, fa innama hiya minallah ta'ala. Sesungguhnya mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika engkau bangun dari tidur, falyahmadillah. Hendaknya engkau mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya, yang telah memberikan aku mimpi yang indah, mimpi yang bagus. Wal yuhaddits biha, dan engkau boleh menceritakan kepada orang yang engkau sukai. Engkau boleh berbagi cerita akan mimpi-mimpi kepada orang lain. Kalau mimpinya mimpi yang bagus, yang kita sukai. Kita bagi kepada orang lain akan mimpi kita ini. Berbagi kebahagiaan, berbagi cerita. Karena mimpinya mimpi yang indah. Sebaliknya kalau kita bermimpi hal-hal yang buruk, mimpi buruk, ya, fa innama hiya minasyaitan. Sesungguhnya mimpi yang buruk itu datangnya dari setan. Falasta'id min syarriha, engkau berlindung kepada Allah, ya, dari keburukan mimpi itu. Dan la yadhkurha, jangan engkau ceritakan kepada orang lain. Jadi kalau mimpinya mimpi bagus, kita boleh, bahkan dianjurkan kita menceritakan kepada orang lain. Tapi kalau mimpinya mimpi yang tidak baik, kita dianjurkan oleh baginda Rasul, falasta'id, kita bermohon kepada Allah, ya, min syarriha, dari keburukan mimpi yang kita alami itu. Orang zaman dahulu mengatakan bahwa mimpi itu kembangnya orang tidur, ya. Karena mimpi ini sebetulnya kalau menurut ilmu biologi, ya, bahwa yang kita temui saat kita menjalani kehidupan sehari-hari, ya, kita bekerja, kita berkumpul dengan teman-teman kita berkumpul dengan keluarga kita, atau kita melihat hal-hal sepanjang siang hari,
itu tertangkap oleh memori kita, ya. Sehingga ketika tidur memori kita bekerja, sehingga memori ini kemudian menjelma dalam sebuah mimpi. Biasanya yang kita temui di siang hari menjelma kembali, kita temui kembali di alam mimpi, terbawa di alam mimpi. Itu kalau secara ilmu biologi, ya. Tersimpannya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami sewaktu kita di alam nyata di siang hari, ya, itu tertangkap oleh memori kita. Nah, memori ini akan tetap bekerja, ya. Selagi mata kita beristirahat, selagi tangan kita beristirahat, telinga beristirahat, kaki beristirahat, ya, tangan beristirahat, semua badan beristirahat, tapi memori bekerja. Memori tidak istirahat, ya. Sehingga terkadang dia tetap bekerja, sehingga memunculkan, ya, simpanan file yang kita lihat ketika siang hari muncul dalam mimpi. Kalau mimpinya mimpi yang bagus, kata baginda Rasul, fa innama hiya minallah. Mimpi bagusnya kita sesungguhnya datangnya dari Allah. Allah yang menganugerahkan kita mimpi itu. Sehingga kita hendaknya ketika bangun dari tidur, kita mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku mimpi indah, mimpi yang bagus, mimpi yang kita sukai. Mimpi yang bagus datangnya dari Allah, ya. Adapun mimpi yang tidak bagus, mimpi yang buruk, mimpi yang jelek, mimpi yang tidak kita sukai, datangnya dari setan. Maka falasta'id min syarriha, kata Nabi. Hendaklah engkau bermohon kepada Allah dari keburukan mimpi itu. Kita, ya, bermimpi bertemu dengan baginda Rasul. Ini subhanallah, luar biasa, ya. Anugerah yang besar itu. Semua orang mengharapkan anugerah yang besar itu, bisa bermimpi berjumpa dengan baginda Rasul. Ini luar biasa. Kemudian kita dianjurkan menceritakan kepada orang lain, ya. Ceritakan mimpimu yang indah, yang luar biasa, yang kau cintai kepada orang lain. Boleh. Namanya bertahniah. Kita berbagi cerita indah, cerita bagus. Kita berbagi cerita senang kepada orang lain. Ya, dengan harapan orang lain bisa berharap bermimpi seperti kita, ya. Mimpi ketemu baginda Rasul umpama, ya. Sehingga mereka kemudian berandai-andai berharap bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah ketika mimpinya itu. Sehingga dia memperbanyak sholawat, ya, memperbanyak membaca kisah-kisah Nabi baginda Rasul, ya, sehingga kisah yang kita baca dalam buku itu masuk ke memori sehingga bisa muncul di dalam alam mimpi kita. Cuma ini, ya, kita tentu saja, ya, walaupun semua orang tentu tidak ada salahnya, ya. Semua orang berhak untuk mimpi baginda Rasul. Semua orang mungkin saja bisa bermimpi berjumpa dengan baginda Rasul. Tetapi kalau kita melihat, ya, prestasi apa yang kita raih, tentu kita makomnya sangat jauh, ya. Biasanya mereka para ulama kita, para kiai kita, para habaib kita yang mereka memang ibadahnya mantap. Ibadahnya jempolan. Sehingga kalau bertemu dengan baginda Rasul, ya, memang makomnya. Tapi tentu kita semua juga bisa. Semua kita sangat dimungkinkan bisa berjumpa, bermimpi dengan baginda Rasul sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dan itu suatu yang tidak mungkin dilewati oleh seorang, ya. Bukan hal yang tidak mungkin. Bukan hal yang mustahil Nabi bebas untuk menjumpai siapapun umatnya di alam mimpi. Mungkin barangkali di antara kita yang ibadahnya belum sampai ke taraf bagus, ya. Mungkin masih pas-pasan ibadahnya. Tapi mungkin juga mendapatkan anugerah yang seindah itu. Tidak ada hal yang tidak mungkin kalau Allah mau, siapapun bisa bermimpi dengan berjumpa baginda Rasulullah. Ceritakan kepada orang lain mimpi itu, ya. Kita mimpi mendapatkan uang banyak umpama, ya.
Kita bermimpi mendapatkan keturunan, ya, menggendong bayi. Ini mimpi yang indah, mimpi yang sangat kita senangi. Atau kita mimpi habis bertemu dengan seorang raja umpama, ya. Kita mimpi habis makan enak dalam mimpi itu, makan buah-buahan. Atau kita mimpi lagi berada di satu taman yang indah, ya, yang pemandangannya bagus. Itu mimpi yang indah. Mimpi ketemu bidadari umpama, ya. Ya siapa tahu, ya. Mimpi-mimpi yang bagus itu minallah, datangnya dari Allah. Dan hendaknya kita falyahmadillah, kita memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Allah telah memberikan saya mimpi yang indah. Tapi mimpi ini kadang-kadang tidak bisa bertahan lama, ya. Kadang-kadang begitu bangun langsung lupa. Tergantung kekuatan memori seperti apa kita ini, ya. Ada mimpi yang sampai saat hari ini kita masih terkenang, ya. Mimpinya mungkin 20 tahun yang lalu tapi masih teringat. Ada yang seperti itu. Ada yang mimpinya itu baru sekejap, begitu bangun langsung hilang, ya. Langsung lupa, ya. Wallahu a'lam. Karena daya ingat memori kita tentu berbeda-beda sesuai dengan kehendak Allah. Ada yang sengaja mimpi itu Allah simpan lama di memori kita. Sehingga sampai berpuluh-puluh tahun kita masih menyimpan kenangan memori mimpi yang indah itu. Bahkan mungkin dari semenjak kita kecil, ya, sudah setua ini, kita mimpinya dari kita masih kecil tapi masih teringat di zaman sekarang. Ya, tergantung, ya, jenis mimpinya apa. Yang jelas kalau mimpinya itu bagus, mimpinya itu yang kita cintai, hendaknya kita begitu bangun kita bertahmid, ya, mengucapkan alhamdulillah, wal yuhaddits biha, kemudian kita menceritakan kepada orang lain. Tadi malam alhamdulillah saya bermimpi bagus. Mimpi apa? Mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Masya Allah, luar biasa, ya. Alhamdulillah saya tadi malam mimpi. Mimpi apa? Mimpi dapat rezeki banyak. Saya mimpi diberikan keturunan lagi. Mimpi diberikan momongan lagi. Alhamdulillah, ya. Yang mendengarnya pasti akan mendoakan semoga mimpi menjadi kenyataan. Semoga mimpimu menjadi kenyataan. Apalagi yang seumpama, mohon maaf, ya, orang yang sudah usia pernikahan sudah berlama, ya, bertahun-tahun belum punya keturunan, begitu mimpi menggendong anak, subhanallah, ini menjadi sebuah harapan besar agar mimpinya menjadi kenyataan. Kita doakan ketika ada orang sedang telah bermimpi, mimpinya bagus, ya, curhat kepada kita, ya. Tadi malam saya mimpi. Mimpi apa? Saya mimpi tumben sekali. Saya mimpi dapat anak itu. Saya menggendong anak itu, anak saya. Alhamdulillah, semoganya mimpimu menjadi mimpi yang kenyataan. Gitu. Kita doakan. Ya. Jadi, kenapa kita harus menceritakan kepada orang lain? Agar orang lain yang mendengarkan cerita kita, bahwa tadi malam mimpi ini, mimpi itu. Kalau mimpinya bagus, ya kita berdoa. Kita minta doa kepada orang lain, semoganya mimpinya menjadi kenyataan. Itulah kita perlunya, wal yuhaddits, kita menceritakan kepada orang lain. Ya. Tapi kalau mimpinya mimpi yang buruk, jangan kau ceritakan kepada orang lain. Itu menjadi sebuah cerita buruk, ya, aib barangkali, yang tidak patut orang lain mendengar cerita kita. Karena sesungguhnya mimpi yang buruk itu datangnya dari setan. Datangnya dari iblis. Inilah perlunya kita, ya, etika sebelum kita melaksanakan tidur. Ya. Kita bukan hewan, kita bukan kucing, kita bukan kambing, kita bukan sapi yang begitu tidur langsung tidur. Kita diajarkan oleh agama kita dengan begitu indah bahwa kita sebelum tidur perbanyak kita zikrullah, ya. Setidaknya kita membaca doa, ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ini doa yang diajarkan baginda Rasul. Sebelum kita tidur kita berdoa. Kenapa? Tidurnya kita jika sudah diawali dengan doa, insya Allah dilindungi dari kejahatan mimpi yang buruk, ya. Tapi kalau tidurnya kita tidak diawali dengan doa, boro-boro kita mengucapkan sholawat, ya, kita membaca tasbih, membaca istighfar,
Bismillah pun nggak sempat kadang-kadang. Sehingga tidurnya kita seperti hewan. Sehingga pantas tidurnya orang yang tidak membaca doa gampang dimasuki setan. Ya. Karena setan itu akan masuk dalam selimut orang yang tidur seandainya orang itu tidak membaca doa. Kalau sudah kemasukan setan, tentu mimpi kita menjadi mimpi yang buruk gitu. Mimpi yang tidak baik. Ya. Dan itu yang harus kita jauhi ya. Jadi jangan lupa kita zikrullah, kita minimal baca bismillah ya, itu minimal. Minimal kita membaca bismillah atau bismika Allahumma ahya bismika amut. Syukur-syukur kita membaca sholawat, kita membaca tasbih, membaca asmaul husna, atau kita membaca surat tabarak ya, atau diawali dengan salat witir, subhanallah ini. Insya Allah ya, kalau kita tidurnya diawali dengan zikrullah ya, membaca ayat kursi misalkan ya, membaca sholawat, sehingga setan tidak akan masuk dalam raga kita. Kalau sudah masuk ke raga kita, timbulnya adalah mimpi buruk. Nah, kalau sudah mimpi buruk, ya udah kita falyasta'id biha min syarriha. Kita berlindung kepada Allah akan keburukan mimpi itu. Mimpi rumahnya kebakaran, umpama ya. Mimpi kecurian, mimpi motor kita hilang, mimpi kita dirawat di rumah sakit misalkan ya. Itu mimpi-mimpi yang sifatnya buruk minasyaitan, datangnya dari setan. Fasta'id min syarriha, kita harus bermohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ini mimpi saja. Jangan sampai ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai mimpi ini menjadi mimpi yang kenyataan. Nah, tetapi kalau mimpinya mimpi yang bagus, kita mimpi yang indah-indah, mimpi yang keberuntungan, minta kepada Allah semoganya mimpinya menjadi kenyataan. Kalau mimpinya mimpi yang buruk, mimpi yang sangat jelek, kita mohon kepada Allah jangan sampai mimpi jelek kita, mimpi buruk kita menjadi kenyataan. Ya, fa innama hiya minasyaitan. Sesungguhnya mimpi yang buruk itu adalah mimpi yang datangnya dari syaitan. Wala yadhkurha li ahadin, jangan kau ceritakan kepada orang lain. Ya. Jangan kau ceritakan kepada orang lain bahwa tadi malam kita mimpi buruk. Khawatir kalau kemudian yang kita dengarkan itu orang yang kurang baik, kurang bijaksana, malah mendoakan kita semoga mimpinya menjadi kenyataan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini nasihat dari baginda Rasul ya. Kalau kita ingin mimpi yang bagus, ya tentu kita awali tidur kita dengan cara yang bagus. Kalau kita tidak ingin mimpinya mimpi yang buruk, ya jangan kita mengawali tidur kita dengan sesuatu yang buruk. Ini etika ya. Kita manusia, apalagi kita sebagai umat muslim, kita diberikan tuntunan dan ajaran dari agama kita bahwa tidur ini merupakan nikmat dari Allah. Tidur akan menjadi sebuah ibadah kalau kita awali dengan hal yang bagus, dengan berdoa, dengan zikrullah, baca sholawat, baca ayat kursi. Syukur-syukur kita baca Al-Quran meskipun beberapa ayat ya. Sehingga tidur kita akan menjadi ibadah. Seandainya kemudian nyawa kita diambil, ruh kita diambil saat kita tidur, maka matinya kita husnul khatimah.